Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 42. Manis banget. Bi, mau kemana? Vera menangis dan terus mengikuti Sony. Bi, jawab. Vera menangis berdiri di samping Sony yang sibuk memilih jaket yang akan dipakainya. Jawab, Bi. Vera menggoyah lengan Sony karena Sony tak meresponnya. Kelap, jawab Sony singkat, tapi kata-katanya mampu menggoncang dan menyakiti perasaan Vera, membuat gadis kecil itu menangis dan memohon padanya. Enggak, Bi nggak boleh pergi. Vera memeluk Sony dari depan dengan erat, tapi Sony seolah tak terganggu. Bahkan dia memakai jaket yang dipilihnya lalu berjalan menuju meja rias merapikan rambutnya. Tanpa peduli, Vera yang memeluk dan tak mau melepaskannya. Setelah semua selesai, Sony akan memakai parfumnya, tapi terhalang oleh Vera yang memeluknya. Lepas, kata Sony memegang pundak Vera. Membuat gadis kecil itu mau tak mau melepaskan pelukannya, lalu Sony memakai parfumnya. Vera sudah bisa membayangkan apa yang dilakukan pria jika pergi ke klub. Vera nggak mau, bahkan membayangkannya saja takut. Vera berlutut menangis memeluk kaki Sony memohon agar Sony tak pergi, dan itu membuat Sony marah padanya. Vera, teriak Sony, berlutut mengangkat gadis kecil itu lalu membawanya menuju ranjang dan menatap tajam gadis kecil itu. Bi udah bilang, Bi nggak suka kamu berlutut di kaki Bi. Apalagi memohon, karena kamu bukan pembantu Bi. Ngerti kamu? Teriak Sony. Terus Vera harus gimana? Vera nggak mau, Bi pergi ke klub. Kata Vera berurai air mata lalu memeluk leher Sony. Vera sayang sama Bi, maafin Vera. Vera janji, gak gitu lagi. Jangan pergi Bi. Suara Vera sudah serak karena banyak menangis dari tadi. Kenapa Bi nggak boleh pergi ke klub? Tanya Sony lembut karena tak mungkin Sony berteriak lagi. Vera memeluk lehernya sehingga mulut Sony sangat dekat dengan telinga Vera. Vera melepaskan pelukannya, menatap dan memegang wajah Sony yang merindingnya. Sony dapat melihat dengan sangat dekat wajah Vera yang menatapnya sendu. Apa Bi udah nggak sayang sama Vera lagi? Air matanya terus jatuh mengatakan kata-kata itu. Sony membenarkan posisi mereka, membawa Vera ke pelukan hangatnya. Redup sudah emosi yang sedari tadi membakar dan menyala dalam diri Sony di saat Vera menanyakan hal tadi. Bi sayang banget sama Vera, tapi Vera juga harus bisa ngertiin perasaan Bi dong. Lagian hati siapa yang gak akan sakit melihat istrinya dekat dengan pria lain? Kata Sony memperhalus bahasanya mencoba menjelaskan sekaligus mengajari istri kecilnya. Maafin Vera, Bi. Vera salah. Vera janji gak akan ulangin lagi. Kata Vera penuh kesungguhan membuat Sony tersenyum. Ya udah, sekarang kita tidur ya. Sony bangun kembali, melepas jaketnya lalu memeluk Vera, mengelus kepala Vera lembut. Udah, jangan nangis lagi, kata Sony lembut. Iya, Vera memeluk Sony erat. Menghirup aroma tubuh suaminya mampu membuat Vera lebih tenang. Sony terus mengelus kepala Vera sampai gadis kecil itu tidur. Setelah Vera tidur, barulah Sony melonggarkan pelukannya, menatap Vera yang sudah tertidur pulas. Maafin Bi, Sony menghapus sisa air mata di pipi Vera. Rasa bersalah langsung menghantamnya, karena sudah membuat Vera menangis. Bi cuma ingin kamu ngerti. Sony mengelus pipi tembam Vera yang begitu lembut dan kenyal itu, yang selalu membuat Sony gemas. Sony mengecup kening Vera dengan penuh kasih sayang dan cinta. Tak tega rasanya Sony melihat dia menangis, apalagi sampai berlutut di kaki Sony seperti tadi. Tapi Sony tak punya pilihan lain. Tengah malam Sony terbangun. Sony melepaskan pelan-pelan pelukan Vera padanya. Karena Sony ingin pipis dan rasanya benar-benar tak tertahankan. Setelah selesai, belum juga Sony melangkah keluar, dia baru membuka pintu kamar mandi. Ternyata Vera terbangun. Vera terbangun karena merasa dingin. Dia mencari Sony seperti biasanya, mencari pelukan hangat yang menjadi candunya, tapi kenapa tidak ada?
Vira membuka matanya dan langsung histeris. Bi, saat Vira ingat sesuatu, dia refleks menangis dan berteriak histeris. Yang ada di pikirannya adalah Sony benar-benar sudah pergi ke klub saat Vira sudah tidur. Vira bangun dan langsung berlari keluar kamar. Untung Sony mengejar dengan cepat, sehingga Vira belum sampai ke pintu. Hei, mau kemana? Sony memeluk Vira dari belakang. Bi, Vira langsung berbalik dan memeluk Sony erat. Dia benar-benar takut Sony meninggalkannya. Vira pikir Bi beneran pergi. Vira terisak di pelukan Sony. Gak ada Bi pergi sayang, Bi tadi cuma pipis. Kata Sony menjelaskan, tersenyum lembut menunduk menatap Vira yang pendek itu. Sony menggendong Vira dan kembali menidurkannya di ranjang. Tidur lagi ya, kata Sony mengelus kepala Vira yang sibuk bermanja-manja padanya. Vira udah gak ngantuk, kata Vira menatap Sony. Terus kalau udah gak ngantuk, kita mau ngapain tengah malam begini? Sony menatap Vira. Gadis kecil itu menempelkan pipi tembemnya pada dada bidang Sony yang tertutup baju kaos putih tipis. Sony selalu lupa dengan surga dunia di tengah malam. Bi udah maafin Vira kan? Kata Vira menatap Sony. Udah, Bi bakalan maafin kamu. Asal jangan mengulangnya lagi, kata Sony memberi isyarat. Iya, Vira janji, kata Vira mengulurkan kelingkingnya dan langsung dibalas oleh Sony. Bi pegang janji kamu. Sony mengecup pipi tembem Vira, lalu tersenyum menyeringai saat dia tahu apa yang harus dilakukannya tengah malam begini. Vira, bangun sayang, udah pagi, kata Sony membelai pipi Vira lembut sambil duduk di tepi ranjang. Sayang bangun. Vira membuka matanya dan langsung menatap Sony di hadapannya, yang tengah duduk sambil mengelus kepala Vira tak lupa senyuman hangatnya. Sony sudah siap dengan setelan jas kantor berwarna biru tuanya. Vira langsung tersenyum, menatap Sony yang begitu ganteng dan penuh karisma. Walaupun usia Sony tak lagi muda, tapi wajah dan pesona Sony masih sama layaknya pria muda. Bi ganteng banget, kata Vira spontan dengan tatapan tak pernah beralih dari wajah segar Sony. Membuat Sony tersenyum lebar. Cuci muka dulu sayang, barangkali mata kamu buram karena baru bangun, kata Sony tertawa renyah membuat Vira makin kelepek-kelepek melihatnya. Ya udah Vira mandi, gadis kecil itu menyingkap selimut dengan semangat untuk bangun lalu pergi mandi. Tapi sepertinya dia melupakan sesuatu. Bagi Vira saat sadar, dia tak apapun dan langsung kembali ke dalam selimut bersembunyi. Membuat Sony tertawa keras melihat gadis kecil yang malu-malu itu. Bi jahat, area gadis kecil itu dari dalam selimut. Karena dia menutup seluruh tubuhnya sampai kepalanya pun ikut agar tak terlihat oleh Sony lagi. Baiklah sayang, Bi tutup mata nih, kata Sony yang masih duduk di ranjang. Vira mengeluarkan kepalanya dari dalam selimut, menatap Sony cemberut. Gak mau, nanti Bi bohong lihat Vira jalan lagi, kata Vira terang-terangan. Ya terus kalau Bi lihat kenapa? Bi udah sering lihat kali sayang. Udah Bi, kata Sony menggerakkan kedua tangannya seperti sedang meremas sesuatu. Anehnya gadis kecil itu hampir menangis karena Sony bercandain terus. Baiklah, Sony melangkah menuju kamar mandi, mengambil kimono mandi Vira yang ukurannya sangat kecil jika dibandingkan dengan kimono milik Sony. Ini sayang, kata Sony memberikan Vira duduk di ranjang tapi masih tetap menutup tubuhnya dengan selimut. Ih, kesal Vira saat dia akan mengambil kimono itu, Sony malah tak mau memberikannya. Biar Bi pakein, Sony duduk di samping Vira, mengecup kening Vira dulu baru membantu Vira. Pejamin mata Bi, mohon Vira dan akhirnya Sony menurut. Setelah selesai, Vira langsung bangun dan berlari ke kamar mandi. Sony menuju ruang ganti menyiapkan seragam dan sepatu sekolah Vira. Bahkan Sony menyiapkan tas dan buku-buku Vira sesuai jadwal pelajarannya. Vira masuk ke ruang ganti dan langsung memeluk Sony dari belakang. Memeluk erat, pria yang sibuk memilih jepit rambut yang bagus untuk Vira pakai. Udah selesai mandinya, ganti baju Ki, entar telat, kata Sony masih sibuk memilih. Bajunya udah Bi taruh di atas meja sayang, kata Sony lagi. Iya Bi, Vira langsung mengganti bajunya dengan perasaan senang dan bahagia. Bi, Vira kembali menghampiri Sony yang berdiri di depan meja rias. Sini. Sony menyisir dan merapikan rambut Vira, lalu memasang jepitan kecil berbentuk kupu-kupu membuat Vira tambah manis.
Istri Pi manis banget. Sony duduk dan mengecup kening serta pipi Vera yang mendongak menatapnya. Kita sarapan di mobil aja ya sayang, nanti kamu telat, kata Sony menatap jam di pergelangan tangannya. Iya Pi, kata Vera patuh, merautkan jari-jari kecilnya dengan jari Sony dan berjalan keluar bergandengan. Di perjalanan, Pi, tadi kok siapin baju Vera? Tanya Vera yang sedang mengoles roti. Kenapa? Gak suka? Kata Sony fokus menyetir. Bukan gak suka, Pi. Kan harusnya Vera yang siapin baju Pi. Ini malah kebalik. Celetuk Vera. Pi pengen aja. Jawab Sony santai lalu mengambil roti di tangan Vera yang sudah diolesi selai. Jangan makan sambil nyetir. Sini, Vera suapin. Kata Vera kembali mengambil roti di tangan Sony dan menyuapinya. Emang enak punya istri ya sayang, pendapat Sony. Baru nyadar sekarang, ketus Vera terus memakan sarapannya setelah selesai menyuapi Sony. Kekeh Sony tanpa dosa. Kalau Vera mah udah nyadar dari dulu. Rasanya enak banget, kata Vera sambil merentakkan tangannya seolah kebahagiaannya tak terhingga. Enaknya di mana? Tanya Sony. Kata Vera menggantung kata-katanya. Di mana? Tanya Sony sangat penasaran. Di selokan, hahaha. Gadis nakal itu tertawa keras sampai mata bulatnya menyipit. Membuat Sony geram, padahal dia sudah sangat penasaran tadi. Sony melajukan mobilnya dengan kecepatan kencang saking kesalnya membuat Vera takut. Pi, Vera takut, kata Vera risih dan juga gentar. Nanti kalau kecelakaan gimana? Bukannya memperlambat, Sony malah mempercepat membuat Vera makin ketakutan. Apalagi jalanan yang sepi, karena masih pagi membuat Sony semakin lincah mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi. Jangan, nanti kita kecelakaan, teriak Vera marah. Gak apa-apa, kita kan berdua, kata Sony dengan santainya, tapi Sony pun melakukannya dengan penuh perhitungan. Sony juga tak mau mereka kecelakaan, khususnya Vera. Bersambung.